Halo, selamat datang kembali di channel Penikmat Catur dan khusus untuk video kali ini tidak seperti biasanya. Video kali ini ditujukan untuk para wibu. Kali ini kita akan membahas partai catur yang dimainkan pada anime The Classroom of the Elite, anime yang sedang populer belakangan ini, terutama di episode 11 ini. Karena di episode 11 Classroom of the Elite season 3 ini ada sebuah partai catur yang dimainkan antara Horikita melawan Hashimoto dan Ayano Koji melawan Sakayanagi. Dan bagi kalian yang belum nonton anime ini, kalian bisa coba tonton di channel Muse Indonesia atau bisa klik di deskripsi ya. Ada linknya di bawah. Oke, pembahasan pada kali ini kita akan bahas beberapa scene catur yang dirasa penting. Kita akan bahas per scene dan kita coba akan highlight apa yang terjadi di sana. Oke, mari kita mulai saja di sini. Scene catur pertama dimulai pada menit 10.59. Di sini bagusnya anime ini menampilkan langkahnya secara jelas. B3, opening yang dipakai Horikita ini namanya Nimzo with Larsen Attack. Kemudian lanjut C5, gajah B2, D5, dan D3. Nah, langkah dan scene pertama berhenti sampai di sini. Kita lanjut ke scene kedua. Scene catur yang kedua menampilkan tayangan papan catur dari atas. Cukup jelas, kalau kita masukkan ke papan 2 dimensi, hasilnya seperti ini. Di scene catur yang kedua ini juga ditampilkan langkahnya secara jelas. Horikita di sini memakan pion D5, kemudian Hashimoto memakan pion dengan kuda, kemudian kuda ke E4, dan bagian anehnya dimulai dari sini. Di sini Hashimoto main gajah ke B8 dengan sengaja kasih pion di C5. Nah, ini adalah akhir dari scene kedua. Kita lanjut ke scene 3. Ini adalah scene penting di mana scene yang sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemar Classroom of the Elite tentunya. Karena di scene inilah awal di mana Sakayanagi Arisu turun tangan untuk menggantikan Hashimoto di sini. Di scene ini ditampilkan Sakayanagi main menteri B6, kemudian putih gajah makan kuda, gajah makan gajah, dan scene ini berakhir di sini tanpa terjadi sesuatu yang istimewa. Oleh karena itu, kita lanjut ke scene keempat. Ini adalah scene di mana Ayano Koji menggantikan Horikita di sini. Ini adalah pertarungan dari Ayano Koji melawan Sakayanagi dari kelas A. Dan pertarungan dimulai dari langkah ini. Di sini Sakayanagi main langkah E4, pion makan pion, kemudian kuda mundur ke F6 dan E5, mengancam gajah dan kuda, tapi hitam masih selamat. Hitam masih selamat karena ada pin ke arah menteri. Nah, tapi di sini ya, Sakayanagi memainkan langkah yang sebenarnya tuh ya ngawur sebenarnya. Menteri B4 ini ngawur. Karena di sini putih punya langkah yang sangat kuat di sini. Menteri ke C4 keluar dari pin. Sekarang hitam akan kehilangan antara gajah atau kuda. Begitu. Tapi di anime ini tidak ditampilkan Ayano Koji mainkan langkah menteri C4, melainkan langkah selanjutnya di scene berikutnya ditampilkan sangat jauh dari posisi ini. Lagi-lagi scene berikutnya di skip, langkahnya sangat jauh dan sangat berbeda. Kita langsung masuk saja ke scene yang kelima. Ini adalah scene di mana Ayano Koji digambarkan memainkan langkah paling jenius. Posisinya dimulai dari sini. Di sini Ayano Koji memainkan kuda makan gajah E7 yang diklaim di anime ini ya langkah terbaik, langkah jenius. Walaupun kenyataannya malah sebaliknya. Setelah kuda makan gajah, benteng makan kuda, menteri makan benteng. Oleh Ayano Koji, sebenarnya Sakayanagi di sini bisa menang dengan sangat gampang sekali di sini. Dia cukup gajah di C6, makan kuda di F3.
mengancam skakmat di G2. Untuk menghentikan skakmat, putih main G3. Kemudian, Sakayanagi cukup lanjut menteri ke H3, mengancam skakmat di G2, dan ini tidak bisa terhentikan kecuali putih main skak, kemudian sebuah skak lagi. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan skakmat. Dan jelas setelah gajah makan menteri F3, putih selamat dari skakmat, tapi ya percuma karena dia sudah kehilangan menteri. Nah, tapi alih-alih memakan dengan gajah yang gampang sekali buat menang, di sini balik lagi anime ini berusaha untuk kasih langkah yang keren yang sebenarnya ya nggak bagus juga gitu. Menteri makan kuda. Ya ini keren sih kalau dilihat sekilas. Dan di anime ini ditampilkan langkah berikutnya, kalian tahulah. Pion makan menteri, lalu permainan berhenti sampai di sini. Kelas A dinyatakan menang karena ada ancaman skakmat di sini. Misal Raja G1 skakmat, atau kalau hitam pengen kalau putih pengen skakmat lebih lama, dia bisa main menteri ke G5 dulu, barulah skakmat. Oke, apa artinya Ayano Koji kalah di sini melawan Sakayanagi? Nah, ini kita menuju ke scene yang terakhir. Plot twist scene. Di sini ada plot twist di mana ternyata Ayano Koji dicurangi oleh sistem. Di sini langkah yang sebenarnya dimainkan Ayano Koji adalah langkah yang sangat jenius. Menteri G5. Ini jenius sekali. Idenya adalah melindungi pion G2 sekaligus mengancam skakmat di G7. Oleh karena itu, hitam di sini terpaksa harus memakan menteri dengan pion. Setelah putih makan menteri, berbeda dengan langkah sebelumnya. Di sini pion G5 jadi hero karena dia menutup skak dari benteng. Artinya Sakayanagi di sini nggak bisa kasih skakmat dan dia kalah 1 perwira. Ayano Koji jelas menang di sini. Ayano Koji menang tapi dicurangi oleh sistem. Oke, cukup itu saja kali ini pembahasan dari partai catur di anime Classroom of the Elite. Sampai jumpa kembali di partai berikutnya.